Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa pelaksanaan ibadah haji dan juga kami kembali ke tanah air, salah satunya tidak lepas dari doa-doa Bapak Ibu yang ada di tanah air. Kami berharap semoga ibadah haji yang kami lakukan adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mendatangkan hidayah dari Allah taala agar kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga berdoa semoga Bapak Ibu terutama yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah memberikan kesempatan untuk bisa berangkat, dapat menunaikan ibadah haji. Dan sekedar informasi bahwa ibadah haji tahun 2023 ini sudah normal. Kalau tahun kemarin, tahun 2022, itu kuota jamaah haji dari Indonesia itu hanya 100.000. Itu pun tidak terpenuhi, hanya 96.000 sekian. Jadi ada 3.000-an kosong, tidak terpenuhi. Makanya Menteri Agama ketika itu sempat ya tanda petik marahlah. Kita sudah dapat kuota, sementara nunggunya lama, kok tidak terpenuhi. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kuota itu normal. Jadi kita itu kuotanya 221.000. Kemudian dapat tambahan lagi 8.000. Jadi totalnya 229.000. Dan alhamdulillah kuota itu terpenuhi. Bahkan untuk last minute itu yang punya uang berangkat. Jadi yang udah terakhir itu, ada kloter terakhir itu tidak lagi melihat daftar urutnya. Nah itu, yang dia sudah pernah mengajukan surat permohonan atau ada yang dikenal, pokoknya seluruh Indonesia jangan sampai ada sisa. Nah itu, untuk kita kemarin dari Lampung ini kalau nggak salah kita ada dapat sisa itu 113. Di 113 itu berangkat. Ada yang baru mengambil porsi daftar 2017. Jadi semestinya itu dia baru bisa berangkat 2033. Nah itu, tapi karena mengusulkan, ya dikasih limit waktu itu pelunasannya itu cuma 1 hari, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu. Nah, jadi ini untuk jangan sampai ada tersisa. Nah itu. Dan secara umum Bapak Ibu, pelaksanaan sistem pelaksanaan ibadah haji semakin tahun semakin baik. Jadi kami mengikuti perkembangan itu.
Nah itu antara lain ya sejak tahun kemarin sebetulnya makan udah 3 kali. Kalau kemarin sebelum-sebelumnya itu pagi itu cuma dikasih roti, ini enggak. Karena orang Indonesia ini kan kalau belum dapat nasi dianggap belum makan itu. Pagi pun sarapan dikasih nasi. Nah itu hotel bagus di Arafah Mina juga pakai kasur, pakai bantal. Jadi relatif bagus lah. Dipakai full AC, kamar mandi. Kalau di Arafah juga udah ada penambahan kamar mandi di tingkat. Di Mina juga udah direhab itu kamar mandinya, bukan model lama lagi. Ya. Tempat wudhunya juga dipersiapkan. Ada yang menarik itu tempat wudhunya itu untuk basuh kaki tinggal pencet aja tombol tek, nanti dari bawah itu keluar air nyemprot. Jadi baguslah sudah ini. Nah cuma itu tadi, sebagus apapun fasilitas sarana, kalau yang berangkat sudah uzur ya tetap uzur aja. Nah itu jadi bis sholawat, artinya bus antar jemput ke Masjidil Haram 24 jam disiapkan. Nah itu makan juga sudah disiapkan. Hotel nggak ada lagi. Kalau dulu kan kamar mandinya di luar kamar, sekarang itu kamar mandi harus di dalam kamar. Minimal hotel bintang 3 dia, spring bed, udah bagus lah. Nah, tapi itu tadi karena tidak ada pembatasan umur, selagi memang dia daftar urutnya masuk ya berangkat. Nah itu. Nah ini yang salah satu menjadi faktor penyebab itu. Saya baca di TV itu udah lebih dari 750 jamaah yang meninggal dunia ini. Banyak. Nah itu yang berumur, yang uzur. Nah itu. Dan yang agak memprihatinkan, bahkan ada yang pikun udah juga ikut berangkat haji. Nah ini yang jadi masalah ini. Iya. Jadi secara hukum jangankan haji, 5 waktu aja udah gugur. Iya, tahu-tahu masih berangkat. Saya tahu benar itu, ada di kloter saya itu ada satu bapak-bapak itu tadi udah pikun. Baru 2-3 hari kami di Madinah. Begitu kami pulang dari Masjid Nabawi, ada satu bapak itu udah pakai baju rapih, udah turun bawa koper, udah nongkrong di pinggir jalan di bawah. Nunggu mobil mau keteluk katanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Nggak mau naik, dibujuk-bujuk, ya dia nggak tahu dia itu di mana. Nah itu makanya yang model begini Bapak Ibu, yang zolim itu keluarganya. Iya, orang hajinya nggak sah, orang dia nggak tahu. Kan kita tahu Bapak Ibu yang namanya haji, umroh, termasuk kita sholat ini, salah satu rukun utamanya kan niat. Niat, ya gimana dia mau niat, bagaimana mau sah itu hajinya, niat aja nggak ngerti. Ini fakta. Makanya kalau ada keluarga yang udah seperti itu Bapak Ibu, badalkan saja. Iya. Di keluarganya zolim kepada si orang tuanya, dan si bapak ini zolim kepada jamaah yang lain. Ya maaf, buang air besar sembarangan, menyusahkan yang lain. Jadi tolong, ini catatan penting ini. Cuma gara-gara orang Indonesia ini kan gak enakan, udah lama, kasihan nih bapak, udah nunggunya lama, udah lagi lah. Jadi ini catatan. Belum lagi yang bawa penyakit, ya, secara medis itu gak istitoah itu. Ya. Jadi di kloter kami itu ada 2 yang meninggal. Yang satu meninggal saat baru tiba di Madinah, yang satu meninggal ketika sudah baru kembali dari Arafah di Mekah. Gitu. Dan kata dokter itu yang meninggal di Madinah
itu ada pembengkakan jantung. Jadi secara medis ini nggak bisa berangkat, tapi kok bisa berangkat? Nah ini. Yang satu lagi kalau yang di Mekah meninggal itu umurnya udah 70-an sekian, dari datang itu di kursi aja, tidur pun nggak bisa dia tidur di ranjang. Jadi secara hukum fikih, secara hukum agama sudah tidak wajib yang model seperti itu. Nah ini, jadi tolong ya Bapak Ibu, itu penyebabnya. Nah yang kedua, nah ini dia kan nih kelemahan kita orang Indonesia ini, takut ketinggalan sama takut nggak kebagian. Nah itu, maksudnya apa? Seperti kejadian di Muzdalifah. Itu kan banyak tuh yang heboh kemarin itu di Muzdalifah. Itu kan kita itu kan sudah diundi Bapak Ibu, sudah diundi. Kloter kita itu urutan nomor sekian. Kayak kami nih. Satu maktab itu induk Semang yang mengurus kami itu jamaahnya 3.000-an. Jadi tadinya 7 kloter, yang kami tahu 7 kloter, tiba-tiba karena ada penambahan tadi itu jamaah jadi 8 kloter. Kalau satu kloter aja misalnya 400 jamaah, 4 kali 8 udah berapa itu? Udah 3.200 jamaah. Nah ini diundi, diurut. Yang pertama akan diunjal dari Mekah dibawa ke Arafah, kloter berapa, diurut supaya tertib. Nanti dari Arafah dibawa ke Muzdalifah, sesuai dengan urutan. Jadi udah disepakati, ketua kloter itu sudah apa namanya itu sudah sepakat lah itu. Nah kami kalau urutan nomor 5 Bapak Ibu. Jadi mulai dibawa itu dari Arafah jam 10 malam, dari Arafah sampai di Muzdalifah. Nah saya perintahkan itu jamaah istirahat, tidur aja. Kita subuh di sini. Bisa diangkut jam 8 pagi itu udah bagus itu. Makanya enjoy. Ya dinikmati aja. Nah itu. Nah kami melihat itu ada kloter-kloter. Tahan dia berdiri, desek-desekan antri 3-4 jam coba. Nah ini. Yang tadi itu karena takut ketinggalan, takut nggak kebagian. Bahkan tidak sedikit jamaah Indonesia itu merasa bangga, merasa hebat kalau dia berhasil nyerobot. Ini yang jadi masalah. Iya, kami itu diangkut dari Muzdalifah itu besoknya jam 10 pagi Pak. Jadi yang gak lama amat di Muzdalifah itu cuma 12 jam. Tapi kita sudah dikasih sangu. Dari Arafah itu kita dikasih satu bungkusan, ada rotinya, ada air minumnya, ada buahnya. Relatif aman. Jadi sebetulnya gak ada itu istilah yang namanya kelaparan, itu gak ada itu. Cuma itu tadi Indonesia ini udah makan 5 roti juga dibilang belum makan. Kalau belum ketemu nasi. Nah itu. Jadi faktor di situ, di Muzdalifah itu kan kita alam terbuka. Nggak ada atap, nggak ada apa. Cuma saya udah paham bahwa kita ini besok pagi nih urutan nomor 5. Akhirnya apa? Saya bawa itu jamaah, kita mau tempat keluar itu ada awning. Saya bilang pindah ke situ. Ini nanti panas ini, makanya relatif aman Pak. Nah banyak di situ yang ambruk, itu ratusan yang meninggal pada saat di Muzdalifah karena itu tadi. Satu, faktor usia, uzur, ada penyakit. Yang kedua, tanda petik tidak mau diatur, disuruh nyantai nggak mau, nyerobot. Jadi ini mau naik bus nih.
Itu tahan kita mau menuju bus itu di sini nih, numpuk itu kloter-kloter lainnya menghalang-halangi itu. Berjemuran di bawah terik matahari. Jadi penyebabnya kalau saya melihat secara fakta, ternyata penyebabnya bukan kesalahan sistem, melainkan kesalahan jamaah itu sendiri. Jamaah disuruh antri nggak mau disuruh disiplin nggak mau. Akhirnya apa? Capek itu karena ulah kita sendiri, Pak. Nah ini yang banyak ambruk ini, desek-desekan bukan sama jamaah negara lain, sesama jamaah Indonesia. Yang lebih memprihatinkan, sesama satu kloter pun desek-desekan. Ya Allah ya Tuhanku, itu sama-sama satu pesawat coba. Empet-empetan, saya lihat astagfirullahaladzim. Nah inilah jadi catatan-catatan penting. Jadi yang pertama sekali, tolong Bapak Ibu jangan ada kita benarkan keluarga kita yang berangkat sementara dia sudah tidak lagi wajib, sudah uzur. Kalau dalam bahasa hajinya itu tidak istitoah. Iya. Apakah karena penyakit ataukah karena ingatan? Nah itu. Yang kedua, latihlah diri untuk apa? Untuk kita itu mematuhi. Nggak usah. Nggak mungkin kita itu akan ditinggal. Dan kloter itu tidak mungkin akan memberangkatkan kloter berikutnya sebelum kloter itu udah habis dulu. Udah seperti itu sistemnya. Nah itu. Tapi kita makan pun sama. Ya, nggak usah rebut-rebutan, lakukanlah disiplin. Dan ini yang tidak terjadi pada negara lain. Jadi kalau negara lain itu Pak, antri mereka itu mau naik bus antri gitu. Jadi kita itu banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ulah kita sendiri. Belum lagi yang kalau bahasa kita itu aji mumpung. Woi, kapan lagi di Mekah? Memang saya ini udah siap mati di sini. Nah, kalau udah kayak gitu gimana mau nasihati coba? Iya. Kita bilang tolong ingat ada penyakit, malah diperengutin kita. Laju bener akhirnya kan lewat. Jadi gitu tadi. Padahal ini sedikit catatan penting Bapak Ibu ya sebagai pengantar. Yang dilihat oleh Allah, penilaian kita di sisi Allah itu bukan karena banyak-banyakan ibadah, bukan karena banyak-banyakan pahala. Tolong dicatat ini. Kalau seandainya kita diukur oleh Allah karena banyak-banyakan ibadah, Allah itu zalim. Bagaimana tidak? Kayak kita sholat 5 waktu misalnya, kita pria mah aman, sholat 5 waktu terus kita, banyak ibadah kita. Bagaimana dengan kaum wanita? Begitu halangan, ayo, nggak sholat mereka, lagi haid, lagi nifas. Berarti apa? Apa nggak rugi itu perempuan kalau dinilai di sisi Allah itu banyak-banyakan ibadah? Berarti Allah zalim. Enak jadi lelaki 5 waktu kita terus bisa melakukannya, perempuan nggak bisa. Apalagi coba kalau banyak-banyakan pahala, sama Allah itu zalim. Enak amat yang di Mekah sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan berapa coba? 100.000 kali lipat. Mati bangi. Kalau memang Allah menilai kita banyak-banyakan ibadah, banyak-banyakan pahala, oh udah. Tidak Bapak Ibu, ini yang perlu digarisbawahi. Allah tidak melihat kita dari banyak-banyakan ibadah kita, banyak-banyakan pahala. Kalau misalnya banyak-banyakan ibadah, banyak-banyakan pahala, enak bener yang umurnya panjang. Kesempatan untuk dia memperbanyak ibadahnya banyak. Kesempatan untuk dia memperbanyak pahala banyak. Tidak. Ini yang perlu diluruskan. Makanya kalau bicara tentang hijrah
Hijrah itu Bapak Ibu bukan kita itu saya hijrah yang tadinya dia sholat 5 waktu, wah sekarang udah sholat terus, bukan itu. Jadi kata Nabi ini, al-muslim, siapakah orang Islam itu? Qala, Nabi mengatakan, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Coba lihat. Orang itu dikatakan muslim, muslimah kalau orang lain selamat dari dia, dari lidahnya dan dari tangannya. Berarti apa? Kita jangan jadi orang jahat. Mulut kita jaga. Itu kita baru dikatakan orang Islam. Wal mu'min, siapa itu orang mukmin? Man amanahun nas fi amwalihim fi anfusihim wa amwalihim. Orang itu dikatakan mukmin, mukminah kalau orang lain, diri mereka, harta benda mereka aman dari dia. Baru. Wal muhajir, siapakah orang yang berhijrah itu? Qala, Nabi mengatakan, man hajaral khotoya wa dzunub. Orang itu dikatakan berhijrah kalau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Itu yang namanya hijrah. Jadi hijrah itu Bapak Ibu bukan dia itu pakai baju muslimahnya berlapis-lapis, no. Nyapu-nyapu jalan, hijrah tutup pakai sarung tangan, pakai cadar, udah lagi lah. Bukan itu. Hijrah bukan tadinya dia baca Quran, sekarang dia ingin hijrah, ingin menghafal Al-Quran, bukan itu penilaiannya. Jadi orang itu dikatakan hijrah kalau dia siap membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini kata kunci. Nah itu. Makanya dari awal kan Nabi bilang begini nih, kata Nabi nih. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ada apa? Ada apa? Oh iya, soalnya ngelonong, kira mau mendengar, mau nanya, katanya. Nah itu tadi kata Nabi, manahaitukum anhu fastanibu. Apa yang aku larang tinggalkan, stop, larang dulu nih. Wama amartukum bih, sedangkan apa yang ku perintahkan, apa yang ku pinta, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sebatas kemampuan. Itu ada dua nih. Ada perintah, ada larangan. Yang pertama, larangan dulu. Untuk larangan, sterilkan diri. Sedangkan untuk melakukan ibadah kebaikan, sebatas kemampuan. Selama ini maaf, fenomena yang banyak terjadi di tengah-tengah kita kadang-kadang, Masya Allah, sholatnya rajin Pak. Ke masjid itu nggak pernah absen. Tapi nipu orangnya juga rajin. Ini yang jadi masalah. Puasa nggak pernah putus Senin Kemis, tetapi menebar hoax fitnahnya juga nggak pernah putus. Ini yang jadi masalah ini. Baiknya dalam artian rajin sedekah, tapi nyakitin tetangganya juga lebih rajin. Maaf. Yang begini nih, ini yang memprihatinkan. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulana, ada seorang wanita, tuzkaru min kasrati sholatiha, sholatnya dikenal banyak, wasiyamiha, puasanya dikenal banyak, wasodaqatiha, sedekah-sedekahnya banyak. Ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Namun ya Rasulullah, si wanita yang banyak sholat, yang banyak puasa, banyak sedekah tadi, dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Coba lihat.
Jadi ini ibadahnya banyak, yang negatif, yang dilarang nggak banyak. Cuma dia menyakiti tetangga dengan mulut dia. Qol, apa kata Nabi? Hiya finnar, perempuan itu ke neraka. Nah, iya. Fulana, lalu kembali Nabi ditanya, ada wanita lain. Tuzkaru min qillati sholatiha, sholatnya pas-pasan, sedikit. Artinya sholat itu sebatas dia jaga 5 waktu, ya ala kadar aja sunnahnya mah. 5 waktu aja, karena itu yang wajib. Wasiyamiha, puasanya pun pas-pasan. Ramadan yang dijaga ya sebatas kemampuan dianya lah, puasa sunnah itu. Wa annaha tatasaddaqu bil aswar minal aqitta, dan si wanita itu hanya mampu bersedekah dengan beberapa potong keju. Ghairu annaha la tu'zi jiranaha, namun si wanita itu tidak pernah mengganggu tetangganya. Jadi orang yang dekat sama dia, yang sering bertemu, sering bergesek, nggak pernah diganggu, merasa nyaman, merasa tentram. Qal, apa kata Nabi? Hiya fil jannah, wanita ini akan ke surga. Jadi tolong nih, ini yang perlu kita meluruskan. Karena fenomena akhir-akhir ini, Bapak Ibu maaf nih, kita itu banyak disuruh digenjot untuk banyak-banyakan ibadah. Banyak. Udah tuek-tuek disuruh ngapal Quran. Iya. Udah badan, udah ngesot-ngesot disuruh untuk banyak-banyak sholat. Gimana coba? Disuruh memperbanyak puasa, sementara fisik udah gak sanggup. Sementara larangan untuk jangan nyebar hoax gak pernah diingetin, larangan untuk berbohong gak pernah diingatkan. Padahal coba lihat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum jadi Nabi sudah punya 4 sifat yang dikenal. Sidik. Tuh, ini sebetulnya pelajaran berharga ini Bapak Ibu. Nggak usah mikirin. Yang namanya sholat ini, sholat 5 waktu ini, itu baru wajib setelah memasuki 11 tahun kenabian. Jadi sebelumnya nggak ada itu sholat-sholat itu. Udah tahun ke-11 Nabi kita menjadi Nabi, Nabi kita di Isra Mi'rajkan, baru datang tuh kewajiban sholat. Jadi yang awal itu yang diminta sama Nabi itu, kita disuruh hijrah, mensterilkan diri kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Itu sebetulnya. Nah itu. Dan itu yang kita kenal dengan istilah akhlak. Ngapain orang rajin sholat, rajin puasa, tapi akhlaknya buruk? Sama bini sangar galak, 5 waktu ke masjid, tapi kalau udah sampai di rumah gawenya mau marah-marah aja sama bini, udah lagi lah. Kalau ada suami model gitu, Bu, bilang aja, udah yai, nggak usah ke masjid lagi, ngapain? Kalau masih pulang ke rumah gawenya marah-marah aja. Minum dulu ya. Ini fenomena yang akhir-akhir ini yang agak memprihatinkan. Banyak saya lihat ada kadang-kadang ya, maaf, pengajian untuk kita digiring untuk memperbanyak ibadah, tapi yang negatif, yang dosa nggak pernah disentuh. Nah itu. Nah padahal sekali lagi yang namanya hijrah, pada saat kita siap meninggalkan al-khotoya wa dzunub. Khotoya itu artinya kesalahan-kesalahan, wa dzunub yaitu dosa-dosa. Makanya kalau kita misalnya mau ingin cari list, kira-kira kita ingin memperbaiki diri kita nih, ingin berhijrah, jangan dulu mikirin masalah ibadah ini. Urutkan dulu list
tentang dosa. Antara lain misalnya ya, bagaimana dengan syirik, ya kan? Itu kan yang pertama sekali Nabi berdakwah. Bagaimana manusia dari menyekutukan Allah menjadi manusia yang bertauhid, la ilaha illallah. Ini dulu. Betul ini, banyak Pak. Banyak rajin ibadah, nggak taunya apa, macem-macem di rumah dia penuh. Ini dibilang bikin hoki, jimat nggak pernah lepas. Ada yang model begitu Pak, kasihan kita. Padahal apa kata Allah dalam surat Az-Zumar? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. La in asyrakta, seandainya kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh akan musnah, hancur, tidak berbekas amal-amal kebaikan ibadahmu. Kata kunci. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau di akhirat akan tergolong makhluk yang rugi. Nah ini. Jadi harus kita sterilkan diri kita dari dosa syirik sekecil apapun. Jangan ada lagi di rumah kita benda-benda termasuk foto-foto yang bisa menimbulkan kita itu jadi berkeyakinan yang gak pas. Kadang-kadang bangga bener, setelah ada foto-foto Wali Songo rumah saya jadi tentram. Udah ada lagi lah. Ada tentram itu biasanya karena nayah duit, bukan karena foto itu. Iya, jangan sampai. Makanya coba lihat, kita beda tipis itu kadang-kadang. Kalau saudara kita yang lain beragama lain, fotonya langsung dipasangin tasbih, ya kan? Udah gitu dinyalain dupa. Udah biarkan aja. Apalagi kalau foto itu cuma rekayasa. Yang pernah dulu saya sampaikan, foto Abu Bakar, ada lukisan Umar. Astagfirullahaladzim. Emangnya ada yang pernah ngelihat bagaimana itu bentuknya Abu Bakar, wajahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Saya pernah Pak, ada orang jualan. Mana? Nih Umar, nih Utsman, Ali. Wih, berebut pada beli. Astagfirullahaladzim. Jadi yang bikin orang Indonesia, yang beli juga orang, udah, yang nipu orang Indonesia, yang ditipu juga Indonesia. Sama Pak. Di Mekah, Ustadz nanti tolong di Mekah cariin saya kadal Mesir. Saya bilang saya 11 tahun di Mesir gak pernah ketemu kadal. Rupanya yang ngadalin itu apa? Yang jual orang Indonesia, yang jual-jual itu. Ati onta. Udah gitu apa yang kurma ya, untuk katanya yang gak punya anak supaya bisa punya anak itu. Astagfirullah. Apa puting kurma, gak ngerti lah. Yang jual orang-orang Indonesia, yang berebut beli juga orang. Ya udah 11-12. Ini hati-hati. Nah itu. Nah yang kedua yang harus kita itu segera hijrah, kebodohan. Kenapa sih kita itu mudah sekali dipermainkan, diumbang-ambing? Ada orang ngehujat, nyerang, ikut ngehujat, nyerang, karena kita nggak punya ilmu, blank. Nah itu akhirnya kita dipermainkan. Tapi coba kalau seandainya kita punya ilmu, ada orang pengen nyasarin kita ketawain dia di jalan apa ini depan ini? Oh ya, Walter Mengensidi misalnya. Kalau kita punya ilmu, aman kita. Mau kemana? Mau kota bumi, kita ke sono ya. Ada enggak Pak, kota bumi bukan sana, ke sana Pak. Udah ada lagi lah. Karena punya ilmu. Coba kalau kita nggak paham jalan, udah terjajau kita. Ini baru masalah dunia loh, belum masalah akhirat. Dan ilmu itu nggak perlu semuanya kita tahu, nggak usah kepo-kepo amat. Orang Indonesia ini kan kepo Pak, semuanya mau tahu. Itu di TV itu kalau kita lihat itu semua macam-macam tontonan.
Itu kalau lihat ya, apalagi cerita-cerita tentang artis ya Bu ya. Wih, gimana dia? Wih Allah ya Tuhanku. Kira-kira siapa? Siapa yang sama Saiful Jamil itu? Si DP ini gimana ini kelanjutan hubungannya? Macam ngurusin orang lain. Dan ternyata itu kan ada yang memberikan analisa, ternyata itu laris Pak. Jadi yang nyeritain tentang kehidupan rumah tangga masing-masing, tentang Atta Halilintar, tentang Raffi Ahmad, tentang siapa lagi, sampai makan aja di shooting itu laris Pak. Kenapa? Karena orang Indonesia ini kepo. Tahu nggak kenapa kepo itu? Jawabannya karena nggak punya ilmu. Nah itu, nggak mau mikir, nggak mau capek. Jadi kedua, mari kita hijrah dari orang yang tidak mengerti menjadi orang yang mengerti. Nah yang ketiga, mari kita hijrah, itu tadi yang diminta sama Nabi, untuk kita membebaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi saya ulangi, yang kita list, kalau perintah Allah Rasul, yang wajib-wajib aja dulu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi misalnya kewajiban kita dengan keluarga mencari nafkah, apalagi misalnya kewajiban kita untuk bagaimana menyekolahkan anak supaya mendapatkan pendidikan yang baik, yang wajib aja. Nah itu yang wajib. Nah itu. Tapi kalau yang namanya larangan, sedetail-detailnya harus kita sterilkan. Nah itu. Makanya Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya, aksanuhum khuluqa, yaitu siapa yang paling baik akhlaknya. Nih, berarti bukan paling banyak ibadahnya, bukan paling banyak pahalanya, tetapi siapa yang paling baik akhlaknya. Nah itu, makanya kita kadang-kadang jangan lagi kita ini, mindset kita ini kan kadang-kadang kita ini tertipu. Orang Indonesia itu bagus-bagus ya, rajin ibadah ya. Jangan mau kita kecelek di situ. Betul rajin ibadah, tapi nipunya juga lebih rajin. Menyerang orangnya juga lebih rajin. Coba kalau kita pikir, tawuran anak-anak coba. Astagfirullahaladzim. Ini kita kecolongan yang jelas-jelas dosa. Memfitnah, anak ngebunuh orang tua ngebunuh anak, suami istri ribut. Belum lagi apa, penipuan. Astagfirullahaladzim. Udah gitu kita benarkan, nggak apa-apa. Ditipu, udah saya niatin sedekah, kan ada tuh. Udah dia jelas-jelas ketipu, lalu dia benarkan. Dibilang nggak apa-apa, saya ikhlas, udah saya anggap aja sedekah. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang namanya dosa, dia tetap adalah dosa. Jadi jangan ada celah di antara kita Bapak Ibu membiarkan benih-benih dosa di dalam diri kita. As-siddiq, jujur. Nih yang kedua, amanah. Ya udah, amanah, jangan kita menjadi pengkhianat. Yang ketiga apa? Tabligh. Menyampaikan. Maksudnya tabligh itu ingat, nggak mungkin orang itu akan mengikuti kita kalau kita belum menjadi orang yang suri tauladan baik. Nah yang keempat apa? Fatona, cerdas. Harus kita kritis. Jangan semua yang kita terima langsung kita terima mentah-mentah. Kita kritisi. Apa iya? Saya punya grup Pak, ya Allah sedih bener. Ada grup-grup itu, alumni Mesir Al-Azhar tahun 80-an. Jadi saya lihat itu rata-rata umur itu paling rendah 60, bahkan ada yang umurnya udah mau 80. Itu nyebar-nyebar yang postingan
Indonesia udah mau jadi negara komunis lah, udah sebentar lagi Indonesia udah lenyap lah. Mapas. Masa iya seenak itu? Tapi ada yang terpengaruh. Karena saya berpikir yang sudah dididik kuliah di Al-Azhar aja kena. Gimana dengan mereka yang awam? Apalagi yang frustasi hidupnya, lebih kena lagi. Makanya fatonah. Kita harus kritis, kita harus menjadi orang yang cerdas. Ngomong-ngomong, udah jam 6 ini. Ini mungkin materi pengantar aja ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tolong catatin ya Bu. Jangan kita mikirin, misalnya kita nih 5 waktu aja masih molor-molor. Jangan dulu mikirin mau meningkatkan ke sholat sunnah-sunnah. Itu loh. Misal kita zuhurannya aja masih jam 3. Asarnya apa? 5:30 baru asaran. Subuh hampir setiap hari subuhnya jam 9 pagi. Nah ini, lalu berpikir ingin meningkatkan, mau mikirin tahajud lah, duha lah, udah lagi lah, nggak usah. Itu maksud saya. Puasa pun sama. Puasa Ramadan aja ngos-ngosan. Pengen meningkat. Kalau memang mampu silahkanlah. Tapi bagi yang tidak mampu jangan memaksakan diri. Nah itu. Yang wajib, yang pertama dan utama, sterilkan diri kita dari hal-hal negatif atau hal-hal yang menimbulkan kita berdosa. Itu kata kuncinya. Itu baru dikatakan kita manusia yang berhijrah. Hijrah artinya apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa. Baik, mungkin saya berikan kesempatan aja kepada Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak Ibu sekalian. Ya. Anda sesi tanya jawab ada yang ditanyakan, silakan dari kanan. Ada yang nanya dari tengah, Ya. kiri, ibu-ibu, pas mau hari ini aja seru sekarang. Mana nih tugas kuat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira 2 minggu lalu saya ada kejadian kenalan seperti ini, bahwa dia mendapat hadiah umroh dari suatu kegiatan olahraga. Nah, dia mendapati anak kecil kelas 6 SD, sedangkan keadaan keluarganya ibu keluarga anak 4. Nah, satu, bagaimana ini hukum umroh buat anak seperti itu? Kedua, yang bersangkutan ini nangis-nangis kalau saya kebetulan kenal sama kami, entah kenapa kok dia curhat dan menangis. Sementara keadaan kehidupannya untuk makan sehari-hari saja tidak ada. Rumah kontrakannya sudah diusir. Nah, mungkin pertanyaan saya hukumnya buat dia juga. Kemudian ada nggak jalan untuk menolong orang seperti ini? Dia ingin dapat duitnya saja dan sebagainya, sehingga dia bisa tidak usir, bisa untuk makan. Apalah dia pergi umroh, sementara dia kehidupannya Iya, ya. namanya saya ada, alamatnya di segala hidup. Hubungi yang ngasih. Hubungi yang ngasih itu kan kadang-kadang hadiah itu bisa diduitkan, bisa dialihkan ke orang lain. Bisa. Misalnya umroh katakanlah standar sekarang ini katakanlah misalnya 25 juta. Ya udahlah 20 juta nggak apa-apa. Nah itu, yang penting jadi duit untuk, karena anak kecil tadi kan dia belum wajib, belum sunnah, belum mukallaf. Uangnya itu lebih bermanfaat untuk yang wajib. Iya.
Jadi kalau seandainya yang ngasih umroh tadi itu ngerti agama, pasti dia siap untuk mengalihkan itu. Sama Pak, kadang-kadang ada yang dapat hadiah mobil, boro-boro mau gerasi aja nggak punya, ya kan? Mau membayar pajaknya nggak sanggup. Gimana caranya? Cari orang, dijual bisa itu. Dijual, cari orang yang siap untuk menggantikannya, untuk membayarnya dengan harga, ya jangan pula yang mau bayarinnya itu aji mumpung, zolim itu namanya. Iya, ya misalnya katakanlah ada orang dapat hadiah mobil, harga mobil itu pasarannya katakanlah misalnya 250 juta. Nah, jangan yang mau beli ini ya udah kalau 100 juta saya bayar, zolim nih yang beli, nggak manusiawi. Tapi kalau seandainya katakanlah yang mau beli masih 200 juta, ada selisih kira-kira 50 juta, oke lah masih ditolerir. Umroh gitu juga, umroh 25 juta dia bayar cuma 10 juta, zolim nih orang. Bisa paham ya? Jadi artinya jangan ada istilah kita itu aji mumpung. Coba hal itu kita yang mengalami, pasti kita terima uang 10 juta tapi sakitnya di sini. Maka umroh nih orang nih yakinlah nggak akan mabrur dia. Kenapa? Dia berangkat umroh dengan zolim. Nah gitu. Jadi cari lawan tanda petik yang memang mampu untuk memberikan nilai umroh yang wajar. Itu Pak ya. Oke, saya setuju itu. Ngapain si anak itu berangkat kalau seandainya hidup keluarganya masih susah? Ada yang wajib. Ya. Baik, pertanyaan yang lain. Pak Haji. Oke, ya. Cukup ya? Cukup ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita berharap sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebut tadi sama Nabi muslim, muslimah, yaitu orang lain selamat dari lidah dan tangan kita. Kita juga disebut sama Nabi sebagai mukmin, mukminah. Kalau orang lain merasa aman diri mereka dan harta benda mereka. Dan kita juga termasuk yang berhijrah karena kita ingin membebaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan untuk ibadah, apa kata Nabi? Lakukanlah sebatas kemampuan. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, untuk masalah perintah yang dimaksud adalah apa? Lakukan sebatas kemampuan, yaitu yang wajib. Yang wajib dulu, selebihnya baru untuk kita melakukan sebatas kemampuan. Kalau yang wajib dia prinsip, karena itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.